sebenarnya udah bawa orang udah dari 2005-an lah gitu ya. Cuma bikin PT sendiri untuk adventure travel baru 2016. Baru 2016 ini. Nah, berarti kan masih berjalan ya? Masih berjalan. Nggak mengganggu di La Sportiva? Enggak, malah bisa di-combine. Artinya gini, karena kan si adventure travel ini kan tripnya banyak ke Gunung Tinggi. Ya, sekarang tamu-tamunya diarahin ke sini beli sepatunya Oh, gitu. jadi kan, tamu. cuma ya waktu itu tetap mau kantornya di Bali gitu. Jadi waktu ditanya gimana caranya ningkatin sales, pindahin saya bilang ke Jakarta gitu. Akhirnya bos ikut nih ya? Iya, pindah Jakarta ya terbukti gitu. Maksudnya kita pindah Jakarta salesnya naik 200%-an lah gitu. Jadi kalau dulu itu kita kebingungan gimana caranya buang barang gitu ya, gimana caranya ngejual barang. Kalau sekarang bingung gimana memenuhi pesanan. Yang buat saya puas karena kita orang tropis, lomba di gunung salju gitu. Waktu itu juara satunya orang Rusia, Akamsi lah, orang sana terus ya. Juara duanya Polandia, which is itu dua-duanya negara dingin gitu. Tapi buat kita orang Asia gitu, apalagi saya tinggalnya di Jakarta gitu. Bisa dapat juara 3 aja tuh, ya itu udah luar biasa. Udah seneng lah gitu. Kita karena saya ngerasain tuh waktu sebelum lomba, ya orang pasti underestimate lah. Orang Rusia, orang Polandia tinggi-tinggi, gitu kan. Udah gitu dia memang orang tahan dingin, emang dia orang sana gitu kan. Itu ngeliat, ya ini orang Indonesia mana kecil, mana pendek, kata ya udah gitu dari Asia lagi nih orang tropis ngapain gitu ikut-ikutan. Recreational climbers. Saya sih nggak mau banyak ngobrolnya, manjat nanti aja lah. Karena saya taunya lari nih. Lari itu kan bentarannya capek kalau nggak biasa lari gitu ya. Nah, apalagi Bang Agi larinya di ketinggian. Terus trail running kan naik gunung kayak gitu-gitu. Itu nyiasatin latihannya gimana Bang Agi? Nyiasatin latihannya harus ke gunung juga? Harus ke gunung lah. Lari, karena kan lari di dataran rendah sama dataran tinggi itu beda gitu ya. Lari di datar sama di tanjakan otot dan tekniknya berbeda. Kemudian juga dataran rendah dan dataran tinggi level oksigennya beda gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan lomba yang akan diikuti gitu. Jadi kayak misalkan kayak kemarin saya lomba di Chamonix di Prancis gitu ya. Itu kan lombanya jaraknya 300 kilo gitu ya. Jadi ya lebih banyak latihannya ke endurance karena lomba larinya kan jaraknya lumayan jauh kan, 300 kilo gitu kan. Jadi ya latihannya menyesuaikan dengan lomba yang akan diikuti gitu. Kayak saya pernah ikut lomba di Rusia di Elbrus gitu ya, Elbrus Race. Itu kan lombanya cuma nanjak doang gitu. Jaraknya pendek tapi elevation gain-nya lumayan karena start dari 3000-an, finishnya kan puncak Elbrus tuh 5600. Jadi ya latihannya saya waktu itu latihannya di Papua. Latihannya di Papua. Jadi sambil kerja sih. Jadi lagi bawa tamu orang ke Kartens gitu kan, lagi bawa orang ke Kartens, ya sambil latihan gitu. Karena di Indonesia kan yang bisa dapat latihan di ketinggian ya di situ sana kan gitu. Karena agak selisih ketinggiannya jauh, misalnya latihannya di Gunung Gede atau di mana ya yang agak tinggi 3.800 gitu di Kerinjani gitu misalkan. Tapi kan tetap jauh, di sana 5.600 gitu. Tapi paling mendekati latihan di sana gitu ya. Berarti kalau ngomong-ngomong bawa tamu, berarti Bang Agi ini kan punya apa namanya? Buat bawa-bawa orang naik gunung. Ya, adventure travel. Adventure travel. Itu udah lama Bang Agi? Udah dari 2016. Kalau berbentuk badan usaha gitu, berbentuk PT dari 2016 sebenarnya. 2016 itu udah berbentuk PT, tapi
kalau bawa naik gunungnya itu udah dari 2005 2006 gitu udah beberapa kali bawa tamu ke Kartens, ke Puncak Jaya gitu. Oh, jadi bawa tamu dulu baru diseriusin bikin PT-nya. Ya, gitu. Jadi sebelum bikin perusahaan sebenarnya udah kerja sama kan dulu pernah kerja di travel punya orang Norwegia itu yang kantor pertama itu kan gitu. Jadi ya sebenarnya udah bawa orang udah dari 2005-an lah gitu ya. Cuma bikin PT sendiri untuk adventure travel baru 2016. Baru 2016 ini. Nah, berarti kan masih berjalan ya? Masih berjalan. Nggak mengganggu di La Sportiva? Enggak, malah bisa di-combine. Artinya gini, karena kan si adventure travel ini kan tripnya banyak ke Gunung Tinggi. Ya sekarang tamu-tamunya diarahin ke sini beli sepatunya. Oh, gitu. jadi kan, tamunya ke sini dulu. Gitu. Jadi kalau dia butuh sepatu, ya La Sportiva pas gitu kan. Dia butuh headlamp, ya ada Black Diamond. Iya, dia butuh trekking pole, ada Black Diamond. Gitu. Jadi semuanya lengkap lah di sini ya. Jadi malah digabungin gitu. Iya. Kantor juga seneng. Ada customer yang belanja ke sini. Customer pun juga seneng, nggak perlu jauh-jauh dapat barang yang dia butuhin ya. Betul. Tapi masih kapan rencana kan kalau travel itu ngaruh dong sama pandemi? Betul. Berarti lagi off dulu nih. Jadi kita switch. Kalau travelnya kan namanya Pet Adventure, PT Parama Aditya Travel Indo. Waktu sebelum pandemi trip kita lebih banyak ke luar negeri. Oh gitu. Indonesia itu kita cuma ke Kartens, Puncak Jaya. Indonesia hanya di situ? Iya, jadi kita waktu sebelum pandemi itu kita nggak ngejalanin trip-trip kayak ke Gunung Gede, ke Rinjani, kita nggak. Karena kita permintaannya lebih banyak ke sana gitu. Tapi pas pandemi kan nggak bisa tuh. Iya, semua tutup kan? Ke luar negeri susah gitu kan, tutup gitu. Nah itu baru pas pandemi kita banyak justru ngejalanin trip-trip lokal. Oh. Termasuk ya untuk bisa bertahan hidup karena kan ya semua pandemi kan survival mode lah ya, iya, gitu betul. ya. Sampai yang trip-trip ke Curug gitu ya. Itu diambil juga? Kita jalanin. Dan ternyata itu lumayan. Ada duitnya juga itu. Iya kan, karena mikirnya, kalau jauh duitnya lebih besar nih. Nggak taunya kecil pun ada ya. Karena kalau yang jauh itu ya sebulan paling 3-4 kali gitu ya. Dibanding yang kecil-kecil, ini seminggu bisa berapa kali gitu. Jadi kalau dikumpulin sebenarnya nilainya mah sama aja. Iya, gitu. ngambilnya rutin malah jadinya. Iya, gitu. Nah itu yang kita sebelum pandemi kita nggak kepikiran gitu. Kita ngejalanin, cuma kita mikirnya, ya receh. iya, kecil lah gitu, iya. bikin capek aja. Tapi enggak juga sebenarnya. Kalau dijalanin mah jadi duitnya sama aja gitu. Ya? Cuma ya dia jadi lebih rutin lah gitu. Kalau yang ini sekali pukul lumayan, kalau yang ini mah harus 3 kali 4 kali pukul gitu ya. Betul. Baru nilainya sama. Gitu. Nah, yang saya tahu lagi, Bang Agi itu kan punya toko sendiri, taunya. Terus sekarang pegang toko orang nih sekarang. Terus tokonya gimana, Bang Agi? Nah, kalau tokonya kan dulu namanya Pet Adventure. Iya. Jadi Pet Adventure itu travel, kalau tokonya Pet Outdoor Store. Iya. Ya, gitu. Tokonya udah tutup dari awal pandemi. Oh, udah tutup dari awal pandemi? Dari awal pandemi. Jadi sebenarnya pengen nutup toko itu udah dari sebelum pandemi gitu. Karena malah sebelum pandemi udah niatan mau tutup toko? Udah mau tutup toko, karena waktu itu udah bisnis travel kan. Saya ngeliat bisnis travel itu jauh lebih menjanjikan daripada bisnis outdoor store. Karena outdoor store yang lagi ya? Ya, outdoor store yang saya kelola dulu itu kan produknya bukan kayak gini gitu ya. Kan multi brand dan lebih banyak menjual produk lokal gitu. Kompetitornya banyak. Kalau kayak gini nggak ada kompetitornya sebenarnya kan gitu ya. Jadi waktu itu saya ngeliat, ya bukan saya ngeliat sih, masih saya ngerasain sendiri gitu ya. Bisnis travel ini jauh lebih menguntungkan betul. Daripada bisnis outdoor, toko outdoor gitu. Cuma waktu itu mau nutup juga malu gitu kan. Maksudnya ujuk-ujuk tutup toko gitu kan, orang wah bangkrut gitu kan. Saya juga sih bakal mikir gitu, wah Bang Agi bangkrut lomba melulu nih. Gitu kan.
Jadi itu waktu sebelum pandemi, toko itu banyak dibantu sama travel. Jadi penghasilan dari travel dimasukin ke toko. Subsidi? Iya, subsidi gitu. Karena mau nutup malu gitu. Nah, begitu pandemi, ya saya sama istri ngelihat, wah ini waktunya kita tutup toko gitu. Karena orang nggak akan nanya, orang nggak akan mikirin, orang nggak akan bilang, lu bangkrut ya. Semuanya tutup. Bangkrut semuanya. Jangankan kita yang toko kecil gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang segede apaan aja gitu. Tutup ya? Tutup. Iya. Jadi kalau kita tutup, orang juga akan maklum Iya, lah betul, gitu. betul. Orang nggak akan nanya-nanya. Kita nggak akan diledekin bangkrut lo ya gitu. Nggak bakal gitu. Iya. Karena yang gede aja tutup gitu. Jadi emang ya kayak momen yang pas ya kita, wah pandemi ya udahlah kita tutup. Berarti ada toko. hikmah di balik pandemi Betul, sebenarnya ya. betul, Sebenarnya betul. tergantung kitanya aja ya. Jangan mikirin, wah itu pandemi semuanya susah segala macam. Enggak juga kok. Tetap ada rezeki dari situ. Tetap Benar-benar. ada, betul. Di La Sportiva ini udah lama Bang Agi? Belum setahun. Belum setahun? Belum setahun. Setahu saya kan No, awal no, no. masuk itu setahun berapa bulan ya? Setahun November kena setahun sebulan lah ya. Setahun sebulan. setahunan lah ya. Iya, udah. Awal masuk kan Bali ya, baru Jakarta di sini. Iya. Tapi waktu saya nggak pernah ngantor di Bali karena cuma saya ngantornya di Jakarta. Dikasih challenge, gimana caranya ningkatin sales, penjualan. Saya bilang pindahin gudangnya ke Jakarta. Iya. Gitu. Betul, pindah ke sini salesnya mungkin naik 200% gitu. Karena memang marketnya di sini Iya, betul. gitu. Bali ada lah marketnya tapi terbatas, kecil. Karena jauh kan. Jauh gitu. Begitu kita pindah ke sini, kita marketplace semua jalan. Iya. Orang nggak khawatir lagi kita bisa ngegosenin karena kalau di Bali ngegosenin, wah Iya, ngegosenin betul, betul. capek Kalau di sini Gojeknya kan tuh, sampai banyak gym juga, Betul, banyak gitu. fasilitasnya juga. Karena waktu di Bali juga sebenarnya marketnya di Jakarta. Marketnya di Jakarta. Marketnya di Jakarta gitu. Cuma ya waktu itu tetap mau kantornya di Bali gitu. Jadi waktu ditanya gimana caranya ningkatin sales, pindahin saya bilang ke Jakarta gitu. Akhirnya bos ikut nih ya. Iya, pindah Jakarta ya terbukti gitu maksudnya. Kita pindah Jakarta salesnya naik 200%-an lah gitu. Jadi keren kalau ya. kalau dulu itu kita kebingungan gimana caranya buang barang gitu ya. Gimana caranya ngejual barang. Kalau sekarang bingung gimana memenuhi pesanan. Iya, benar. Gitu. Apalagi kayak sepatu manjat gitu ya. Wah, kita kewalahan kayak kemarin Porprov. Iya, betul. Dalam satu waktu tuh berapa daerah yang Porprov Iya, gitu. banyak. Semuanya pada pesan sepatu. Ya kita nggak ada barangnya kalau menuhin semuanya gitu. Akhirnya udah dicicil-cicil gitu. Yang ada udah dikirim gitu. Nanti sisanya kita barang masuk kita kirim. Tapi tetap dikirim. Tetap dikirim. Walaupun nggak sebrok, saya minta 100 ya dicicil Iya, gitu dicicil. ya. Karena ya barang kan ngorder La Sportiva tuh agak susah. Karena dia ordernya harus 1 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kita pesan tahun ini, barangnya baru datang tahun depan. Oh gitu? Gitu. Jadi proses ordernya tuh lama gitu. Kita nggak bisa kayak, oh kita butuh barang ini, langsung kirimin, nggak bisa. Oh, nggak bisa Karena gitu? kita ordernya kan langsung ke Itali kan, gitu. Dan mereka ada season-seasonnya, jadi kita harus pesan barang sesuai season itu. Terus gimana mencukupi pesanan yang kemarin Porprov Bang Agi? Itu memang sebenarnya udah ada pesanannya gitu. Tapi ada beberapa yang karena pandemi kita cancel. Nah, tapi begitu kita lihat di pandeminya udah hampir berakhir, kita tarik lagi pesanan itu. Jadi memang udah pesan dari awal ya? Nah, udah pesan dari awal, cuma sempat mau di cancel, tapi karena pandemi kita khawatir kita nggak bisa jualan. Tapi begitu ngelihat situasinya membaik, udah kita tarik lagi gitu. Jadi barang-barang yang sekarang ini ya sebenarnya udah pesanan dari tahun lalu. Oh, jadi makanya lebih cepat ya? Lebih Karena cepat. udah pesanan dari sebelumnya. Iya. Iya sih bener sih, makanya saya suka nanya, La Sportiva di mana sih? Tokonya nggak ada di gudang. Ya. Nah, jadi ini sebutannya gudang? Gudang, karena kan kita distributor. Kalau distributor itu nggak boleh sebenarnya nggak boleh jualan Ngecer. gitu. Karena kita supply ke toko-toko, kita supply ke toko-toko online gitu ya, toko-toko offline gitu. Karena namanya distributor kan harus mendistribute kan, Iya, dia harus betul.
menjualnya mendistribusikannya ke seluruh daerah di Indonesia bener. gitu. Cuma ya kita buka gudang di sini, itu pun kita operasionalnya ya operasional kantor gitu. Jadi kita cuma buka dari jam 9 sampai jam 5. Makanya orang bilang, "Kok lu jam 5 udah tutup?" Ya emang tutup, itu kan bukan toko gitu kan. Tapi boleh beli? Boleh beli. Oh jadi ketika emang pengen datang ke sini dan ada yang cocok nih gue mau Iya, beli atau lagi iya. cari barang, nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Ya? Sebenarnya itu juga kalau itu sih sama lah kayak di Singapura juga kan ada beberapa brand yang dia distributor. Ya dia kalau mau beli di situ boleh boleh beli di situ. Tapi dia nggak jualan reguler seperti toko gitu. Kalau toko kan Ada jam operasional yang sampai bahkan malam. kan sebenarnya prime time-nya itu kan di atas jam 5 sore Iya. karena orang udah pulang kerja Iya. gitu segala macam gitu kan. Nah, kita nggak kesana karena ya kita nggak mau ganggu toko-toko yang jadi resellernya kita gitu. Kalau kita bukanya sama seperti toko, ya nanti orang semua kesini. Iya, gitu. betul, Kalau betul. semua orang kesini, toko-toko itu nggak akan mau ngambil dari kita. Iya, gitu. iya, betul. Gitu kan. Jadi nanti mereka akan compete dengan kita sendiri gitu. Nah, kita nggak mau itu gitu. Jadi kenapa? Aduh. Jadi sebenarnya boleh ya. Boleh. Tapi dikasih tau juga teman-teman kalau gudang di sini, alamatnya di sini. Iya. Ya sebenarnya sih biar nongkrong. Betul. Ya betul. Kalau misalnya ada kebutuhan bisa dibantu gitu ya. Iya. Jadi emang sebenarnya suasananya lebih ke kantor lah ya di sini. Kantor. Cuman ya daripada nggak ada display ya pasang aja Iya, barang-barang yang toh ada. kan ini juga sebenarnya juga buat reseller, buat toko ya. Ya kan kalau dia mau beli barang, dia bisa datang ke sini, dia bisa tahu barang Iya. yang dia mau beli apa Betul. gitu. Kalau kita nggak ada Displaynya? ya Iya. kan kayak beli kucing dalam karung Iya, gitu. betul, Dia nggak betul. tahu yang dia mau beli apa gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya lebih memfasilitasi ke sana. Makanya kalau lihat displaynya kan ya ini nggak ada display yang dipercantik, sebenarnya cuma ya ditaruh gitu. Ya, yang penting biar kelihatan oh barangnya tuh kayak gini gitu. Nah emang jadinya karena ya ini kan beberapa barang memang ya kayak La Sportiva ya kalau orang yang manjat, orang yang naik gunung kan memang nyari Iya, gitu ya karena betul. brand ini kan ya orang tahu lah, orang kenal lah gitu ya. Dan cara dapetinnya masih susah Masih kan di susah, Indonesia gitu. kan. Jadi ya banyak-banyak aja sih yang datang datang. ke sini gitu ya. Nah, dia pengen lihat produknya. Walaupun dia datang ke sini dia nggak belinya di sini, dia belinya dari marketplace. Ya dari marketplace kita juga gitu. Tapi paling nggak dia udah bisa lihat bentuknya. Betul. Terus saya lihat di sini ada tempat manjat nih. Cobain. Boleh nyobain. Cuman di sini. pajangan Jadi itu atau apa nih? Ini sebenarnya lebih buat kayak nyobain sepatu sih. Jadi kan Jadi kalau nyoba, beli, boleh dicobain. boleh nyobain di sini. Jadi itu buat nyobain sepatu. Cuma kedepannya rencana ini akan di-expand gitu ya. Jadi tokonya akan diperbesar. Jadi nanti mungkin lantai atasnya akan dibuat kayak gym boulder gitu. Terus nanti yang bawahnya akan jadi toko dan apa kayak coffee shop gitu. Wah, seru dong berarti. Ya, kita mau ambil yang ruangan sebelahnya lagi. Wih, jadi teman-teman yang mau datang ke sini nggak belanja nggak apa-apa sebenarnya, yang penting boulderan. Yo, sama ngopi. Sama ngopi. Emang ini tujuannya mau jadi tempat nongkrong. Tempat nongkrong. Tapi kalau punya duit ya beli Iya. lah. Jangan cuman ngelihat-ngelihat. Betul. Ya kan mungkin dia lihat dulu, dia sambil ngopi, wah asik juga nih. Iya, atau mau jualan pun nggak apa-apa. Boleh. Jadi kayak Magi gue mau jualannya ada yang pesen, boleh tuh ya? Boleh banget. Boleh banget ya. Nah, balik lagi nih ke Magi. Balik lagi untuk prestasinya kan banyak banget nih. Dari semuanya mungkin udah dapet. Dari olahraga ekstrim sampai pingpong. Pingpong yang paling ekstrim sebenarnya tanpa pengaman tuh ya. Itu. Itu ada nggak kira-kira? Gue masih belum puas nih. Belum. Ya itu sih ya karena mengikuti lombanya bukan karena punya target. Jadi tahun lalu saya tuh dapat penghargaan dari Muri sebagai
insan Indonesia yang paling banyak menjuarai lomba ultra trail running di Indonesia. Gitu. Saya nggak ngerti tuh kenapa saya dapat penghargaan itu. Saya nggak pernah ngajuin untuk itu, saya juga nggak tahu gitu itu dia ngitungnya gimana gitu. Cuma berdasarkan perhitungan Muri, saya paling banyak menjuarai lomba ultra trail running di Indonesia. Oh gitu? Ya saya sih terima aja, orang kagak bayar ini gitu ya. Nah, ya buat saya ya itu suatu penghargaan lah gitu. Tapi kembali lagi, saya melakukan itu semua bukan karena punya target, pengen menjuarai ini, pengen menjuarai itu gitu ya. Tapi terus kalau kemudian menang ya alhamdulillah. Terus kemudian orang mengapresiasi ya alhamdulillah. Kemudian brand mengapresiasi ya alhamdulillah gitu. Tapi itu nggak menjadi suatu target sebenarnya. Jadi kalau ditanya target lomba apa yang mau dijuarain, sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Kalau yang pengen diikutin, saya pengen ikut lomba namanya Lenin Race. Itu lari? Lari, itu skyrunning, jadi dari ketinggian 4.100 sampai ke 7.100. Itu di mana Bang Haji? Di Kirgistan. Dalam waktu dekat ini? Ya kalau ada sponsornya. Kembali lagi kan, yang penting jangan ganggu dapur. Iya betul. Gitu. Oh jadi yang pengen diikutin itu? Itu, karena kalau kayak Elbrus Race waktu itu saya juara 3. Itu juga menurut saya jadi suatu race yang buat saya puas. Karena kita orang tropis, lomba di gunung salju gitu. Waktu itu juara satunya orang Rusia, Akamsi lah, orang sana terus ya. Juara 2-nya Polandia, which is itu dua-duanya negara dingin gitu. Tapi buat kita orang Asia gitu, apalagi saya tinggalnya di Jakarta gitu. Bisa dapat juara 3 aja tuh, ya itu udah luar biasa. Seneng lah gitu. Kita karena saya ngerasain tuh waktu sebelum lomba, ya orang pasti underestimate lah. Orang Rusia, orang Polandia tinggi-tinggi. Iya betul. Gitu kan. Udah gitu dia memang orang tahan dingin, emang di orang sana gitu kan. Itu ngeliat, ini orang Indonesia mana kecil, mana pendek, kata ya udah gitu dari Asia lagi nih orang tropis ngapain gitu ikut-ikutan gitu. Tapi terus kemudian dapat posisi ketiga, itu udah senang banget gitu. Nah, kalau bisa ikutan Lenin Race tuh di atasnya itu lagi karena naiknya sampai 7.100. Lebih dingin lagi? 7.100. Wih. 7.100. Elbrus 5.600, ini 7.100. Itu pakai ini? Ya sleeping bag lah. Ya dingin lah pokoknya, pasti dingin sih kalau udah segitu sih. Tapi tetap maksudnya nggak pakai jaket hangat atau gimana Bang? Kalau Elbrus saya nggak pakai jaket hangat. Jadi cuma jaket lari. Jaket lari aja? Karena supaya ringan kan. Mungkin orang Indonesia yang naik Elbrus tanpa down jacket ini baru saya doang kali. Iya, karena makanya. Elbrus kan lumayan dingin lah, dingin. Elbrus gunung terdingin di Eropa tuh Elbrus itu ya. Cuma waktu itu karena ngejar biar ringan dan memang kalau kita lari walaupun dingin tetap tubuhnya akan memproduksi panas tubuh gitu. Jadi karena gerak gitu kan. Jadi waktu itu sih nggak merasa terlalu kedinginan, cuma memang nggak bisa lama-lama di puncaknya. Jadi waktu itu sampai puncak udah dicatat, udah habis itu turun lagi karena kalau diem pasti dingin. Ya, jadi harus gerak terus, harus lari terus gitu. Nah, yang Lenin saya nggak tahu sih, kayaknya mungkin kalau Lenin mah tetap butuh down jacket karena tinggi sih. Tapi itu jadi hambatan nggak biasa itu? Ya pasti jadi hambatan, tapi hambatan yang bisa dilalui pastinya dengan strategi, dengan pengalaman yang ada gitu kan. Jadi tahu kan, pasti kan kayak lomba-lomba kayak gitu tuh nggak mungkin kita datang langsung lomba, enggak. Betul. Itu pasti ada proses aklimatisasinya gitu. Jadi kita menilai kemampuan tubuh kita, kira-kira harus pakai jaket yang tebal banget atau enggak gitu. Kalau aklimatisasinya bisa punya cukup waktu, sebenarnya mungkin bisa nggak pakai jaket yang terlalu tebal gitu. Tapi nanti tergantung lihat kondisinya kayak gimana nanti di sana gitu. Cuma ya memang pasti dari sini mempersiapkan naiknya pakai jaket tebal. Gitu. Cuma nanti kalau misalkan ternyata proses aklimatisasinya memungkinkan nggak pakai jaket yang tebal, ya mungkin nggak pakai jaket yang tebal kayak gitu.